Berani gertak Mahfud MD, sosok ini bongkar kelakuan Arteria Dahlan. Dia seolah-olah berbicara seperti layaknya artis. Mas Arteria Dahlan, apa yang Anda sampaikan sesungguhnya persoalan kecil tetapi menimbulkan persoalan yang lebih besar. Cara Banyumas Kriwikan dari gerojokan hal kecil menjadi besar gitu. Menimbulkan sentimen etnis, sentimen suku dan lain sebagainya. Ini kan tidak positif. Sangat tidak positif di tengah kita sering-sering hari ini akhir-akhir ini dicerai isu SARA. Sebenarnya kontroversi dari awal itu sudah lama dimunculkan oleh anggota PDIP yang sepertinya bermain sendirian ya. Arteria Dahlan itu sepertinya dia tidak sadar kalau dia ini bagian dari rejim Jokowi sebenarnya dan juga rejim PDI begitu. Jadi dia seolah-olah berbicara itu seperti layaknya artis begitu, ramai saja begitu. Dia dulu kan pernah kan berseteru dengan seorang keluarga petinggi tentara, belakangan dia meminta maaf, bahkan dia juga pernah menyinggung kesukuan ketika pencalonan gubernur Jawa Barat ya, yang pada akhirnya dia juga meminta maaf. Jadi memang tidak bisa disalahkan ya kualitas anggota DPR pasca Pak Jokowi karena semua ditentukan oleh partai. Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia AAPI, Dr. Muhammad Taufik menyoroti sosok anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, yang sempat heboh karena berani menggertak Menko Polhukam Mahfud MD. Gertak-menggertak itu terjadi saat Mahfud rapat bersama Komisi 3 DPR RI untuk membahas soal temuan transaksi mencurigakan 329 triliun di Kemenku. Menurut Taufik, kontroversi terkait transaksi janggal 329 triliun sudah lama dimunculkan oleh Arteria Dahlan yang diduga bermain sendirian. Sebenarnya, kontroversi dari awal itu sudah lama dimunculkan oleh anggota PDIP yang sepertinya bermain sendiri, kata Taufik. Dia menilai Arteria tidak menyadari dirinya adalah bagian dari rezim Presiden Jokowi dan apa yang diucapkan hanya ramai sesaat. Arteria Dahlan itu sepertinya dia tidak sadar jika dia di bagian dari rezim Jokowi sebenarnya juga rezim PDIP. Jadi seolah-olah berbicara seperti layaknya artis. Ahli di bidang hukum ini juga kemudian menyoroti sejumlah kasus yang pernah dilakukan oleh Arteria karena ucapannya dan berujung permintaan maaf. Adapun kasus itu antara lain perseteruan dengan keluarga petinggi tentara hingga menyinggung kesukuan ketika pencalonan gubernur Jawa Barat. Namun tak dipungkiri, kualitas anggota DPR di kabinet kedua Presiden Jokowi ini tak terlalu bagus karena lebih banyak campur tangan partai politik. Mantan penasihat KPK periode 2005-2013, Dr. Abdullahi Hamahua, SHMM, menyinggung soal ancaman yang sempat dilontarkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan. Mantan penasihat KPK periode 2005-2013, Dr. Abdullahi Hamahua, SHMM, menyinggung soal ancaman yang sempat dilontarkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria menegaskan bahwa pihaknya membocorkan laporan hasil analisis atau LHA-PPATK ke DPR bisa dikenai pidana 4 tahun penjara. Hal itu disampaikan Arteria saat rapat kerja antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa. Arteria mulanya mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal dirinya atau bukan pihak yang membocorkan laporan hasil analisis LHA-PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun. Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan itu. Menanggapi hal itu, Abdullahi Hamahua menyoroti pernyataan Arteria bahwa yang membocorkan soal temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan diancam pidana 4 tahun. Terkait hal itu perlu diingat dalam KUHP juga ada pidana bagi seorang PNS atau orang yang diberikan tugas pengawasan tertentu tapi tidak melapor ketika mengetahui ada tindak pidana. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti perkara transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenku yang dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu buntut dari dibongkarnya transaksi mencurigakan itu di Komisi 3 DPR belum lama ini muncul kasus lain yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU impor emas batangan di Ditjen Bea Cukai dengan angka yang terbilang fantastis. Tak tanggung-tanggung, Mahfud sampai mengecek ke Surabaya, Jawa Timur lantaran Bea Cukai beralasan emas batangan yang dimaksud dicetak oleh sebuah perusahaan di Surabaya. Menanggapi pengungkapan transaksi 349 triliun, Fahri menyoroti seberapa besar Mahfud difungsikan atau dipercaya oleh Presiden Jokowi. Hal itu karena seandainya Mahfud cukup dipercaya Presiden, mestinya Mahfud juga sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional
Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang cukup mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi 3 DPR ini menyarankan sebaiknya Mahfud jangan lebih dulu bersuara seandainya data yang dimiliki masih bersifat mentah.